Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan di pagi hari ini atas kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Masih bertemu dengan saya, dengan Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Hari ini saya terberkati di dalam Lukas 5 ayat 16. Dari bacaan perikop bacaan hari ini saya mengambil khususnya di Lukas 5 ayat 16 yang demikian bunyinya. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita meneladani Tuhan, bahwa di saat-saat Tuhan Yesus dalam keadaan sibuk sekali, bahkan waktunya padat sekali dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengambil waktu di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah orang banyak, dia mengundurkan diri. Tuhan Yesus mengundurkan diri. Kemana? Tuhan Yesus mengundurkan diri, mengambil waktu untuk bertemu dengan Allah Bapa, untuk berdoa. Beliau mencari tempat yang sunyi. Nah, kalau saya mempelajari tempat sunyi ini adalah tempat yang hening, tempat yang dalam keadaan sepi sekali, tidak ada keramaian, suasana yang seolah-olah semuanya diam tanpa ada suara yang berisik, dan hening itu sunyi, sepi, senyap, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kesunyian ini Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Mengapa Tuhan Yesus mengambil waktu, mencari waktu yang sunyi dan sepi ini untuk berdoa? Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita pelajari lebih lanjut bahwa kondisi seperti itu adalah sangat-sangat ideal sekali kita gunakan untuk berbicara, berdoa, berkomunikasi dengan Bapa, berkomunikasi dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan cara kita berdoa? Kalau kita berdoa sendiri, kita perlu waktu, kita punya pergumulan yang sungguh luar biasa. Mari kita mencari waktu untuk berdoa pada saat-saat jam tertentu, di mana Tuhan memberikan waktu 24 jam, ya, 24 jam waktu kita dalam sehari. Mari kita mengambil waktu, memilih waktu yang dalam kondisi yang sangat-sangat ideal untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mengambil waktu yang menurut saudara dan saya itu tidak terganggu dengan suara apapun. Mungkin tengah malam, jam 12 malam, mungkin jam 4 pagi, atau mungkin jam 2 malam. Nah, mari kita minta pertolongan Tuhan, ya. Kalau kita rutin dengan mencari Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan di jam-jam tertentu, di jam-jam suasana yang sunyi, kita akan punya konsentrasi yang luar biasa, sehingga saat-saat seperti tidak ada gangguan apa-apa. Kita bisa curhat dengan Tuhan, kita bisa mengutarakan isi hati kita pada Tuhan, kita bisa
memohon yang selama ini kita mempunyai pergumulan doa yang sangat punya pergumulan yang luar biasa. Mari kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Di saat-saat kita merasa kita masih mampu, di saat-saat kita masih merasa saya masih bisa, maka kita belum membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi kalau Anda dan saya mempunyai merasa bahwa segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, mari kita ambil waktu, kita pergumulkan segala kerinduan kita itu dengan doa. Nah, di doa ini bisa kita mengambil waktu seperti Tuhan Yesus juga mengambil waktu di tengah-tengah keramaian. Tuhan Yesus mencari waktu yang sunyi untuk menarik diri dari keramaian, dari pergumulan yang merasa berisik dan saat itu penuh keramaian. Mari kita mencari tempat, mencari waktu khusus untuk Tuhan, berdoa, bergumul, memohon pertolongan pada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, suatu saat saya pernah merasakan punya permasalahan pergumulan yang berat, dan pergumulan itu perlu solusi untuk menyelesaikannya. Saya berdoa di tengah malam, semua pada tidur, sunyi senyap. Saya mencari waktu untuk Tuhan dan berdoa. Nah, saat itu saya merasakan hadirat Tuhan datang. Saat itu saya merasakan kedamaian di hati saya ini sungguh luar biasa, bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan doa saya. Ada suatu kedamaian, ada suatu sukacita yang luar biasa yang tidak bisa kita ceritakan, bahwa di mana hadirat Tuhan itu ada di saat-saat kita mencari Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, kita mengambil waktu yang tepat, mengambil waktu dan perlu pergumulan dan konsentrasi untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Demikian juga, inilah contoh juga bagaimana Tuhan Yesus saat itu menarik diri dari kerumunan keramaian untuk berdoa. Tuhan mesti punya pergumulan yang besar untuk anak-anaknya. Bagaimana saat itu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus waktu itu berdoa dan berpuasa. Bahkan Tuhan Yesus sampai mencucurkan darah, air mata dan darah, keringat darah, bergumul berdoa bersama Allah Bapa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, suatu teladan yang sungguh luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari seberat apapun permasalahan saudara, seberat apapun pergumulan saudara, seberat apapun yang menghimpit saudara, mari kita bawa dalam doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serahkan semuanya dalam doa. Serahkan semuanya pergumulan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Mari oleh karena itu, mari kita andalkan Tuhan. Percaya sepenuhnya. Katakan bahwa Tuhan sanggup. Karena Allah kita Allah yang sanggup, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang peduli. Utarakanlah dalam doa, ambillah waktu, pilihlah waktu yang tepat untuk Tuhan, sehingga bisa berkonsentrasi penuh, berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur sekali untuk firman Tuhan hari ini. Begitu memberkati saya, ya. Tuhan Yesus sendiri juga berdoa di tempat yang sunyi, karena tempat itu merupakan tempat yang ideal untuk berdoa. Di tempat yang sunyi kita lebih mudah berkonsentrasi untuk mendengarkan suara Tuhan.
dan menikmati hadirat-Nya. Ketika Tuhan Yesus menarik diri untuk bertemu di tempat yang tenang dan terpencil dan Bapaknya secara teratur. Nah, Tuhan Yesus bertemu dengan Bapa, dengan Allah Bapa di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di tempat yang terpencil, di tempat yang teduh, untuk menghabiskan waktu berbicara dan berdoa. Bagaimana dengan kita? Mari kita juga meneladani Tuhan Yesus. Mari kita gunakan waktu-waktu kita mengambil waktu yang tepat, waktu yang indah untuk bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur sekali untuk firman Tuhan ini sungguh memberkati saya untuk mengambil sikap dan waktu yang berdoa yang tepat. Dengan demikian kita bisa mengutarakan seluruh pergumulan kita pada Tuhan. Yakin dan percaya Allah kita yang kita sembah, Allah yang sanggup, Allah yang peduli, Allah yang mau mendengarkan seruan dan doa kita dan saudara. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan pada hari ini. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini bisa memberkati saya dan saudara dan mengambil sikap untuk cara yang tepat untuk berdoa. Nah, biarlah dengan doa-doa kita ini semuanya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, jangan kehendak kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau sangat baik dan sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari sedikit kebenaran dari firman Tuhan untuk kita menjadi teladan, dan biarlah kita bisa melakukannya untuk mencari hadirat Tuhan di saat-saat yang tepat, berdoa, mencari berbicara, mencari jawaban, berkonsentrasi, berkonsultasi dengan Tuhan. Oh Bapa, hanyalah Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, hanyalah Engkau Tuhan jawaban dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami bisa lebih setia lagi, lebih rajin lagi berdoa, dan seluruh pergumulan hidup kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang peduli, Allah yang mendengarkan seru doa kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Untuk itu Tuhan, kuserahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah semuanya, seluruh pergumulan anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul, anak-anak-Mu yang sedang berjuang, anak-anak-Mu yang sedang merindukan sesuatu yang mereka dambakan, biarlah semuanya ini kehendak Tuhan yang terjadi, yang akan menjawab seluruh doa kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mohon pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bergemar, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.